Halo teman-teman semuanya. Berikut ini adalah kuliah cloud computing. Ini adalah pertemuan pertama dan teori dasar, yaitu nanti akan dijelaskan tentang cloud computing, tapi sekilas, karena intinya adalah nanti pada tugas, ya. Nanti ada install Debian ya sebagai tugas satu ya. Jadi itu yang pertama nanti ada tugas dan nanti akan dijelaskan eh, beberapa tugas yang Anda harus lalui ya di kuliah ini. Oke, baik. Saya akan mulai lagi pertama ya. Oke, kuliah perdana dari cloud computing di mana ada tugas satu. Ya oke, saya next. Nanti ada persiapan kuliah. Ya perdana teori ini nanti akan saya coba terangkan. Dan kemudian Anda wajib laptop ya untuk mengerjakan tugasnya. Dan ada VirtualBox ya usahakan yang terbaru ya. Terus ada juga Debian 6.0 ya nanti file ISO-nya akan saya share di kolom deskripsi ya. Kemudian SAM ini yang versi yang rendah aja karena nanti ya kita menggunakan laptop yang berbagai macam jenisnya ya. Nah, terutama nanti kesulitannya di RAM ya. Jadi paling kita gunakan SAM yang paling rendah aja ya. Nanti ada versinya yang versi yang 177 yang rendah ya. Targetnya adalah mencapai instalasi Debian. Kemudian nanti kita juga menginstal WordPress, Joomla, dan GNS3. Di GNS3 itu nanti ada Mikrotik ya, nanti akan di install juga ya. Ini nanti bisa ditambahin. Oke. Dan semuanya nanti akan saya coba berikan di uh, kolom deskripsi atau kalau enggak di grup kuliah ya. Oke, baik, next. Di sini ada study roadmap ya. Study roadmap ini pertama adalah yang cloud system ya atau cloud aplikasi ya. Di mana ini kita perlu ada VirtualBox ya. Jadi nanti ada pengantarnya sebentar ya. Dan kemudian install Debian ini ada di tugas satu ya roadmapnya seperti itu. Dan kemudian install SAM ditambah WordPress itu tugas kedua dan ada juga install SAM ditambah Joomla. Nah, nanti UTS-nya seperti biasa. UTS-nya Anda bisa pilih video YouTube atau offline. Ya, nanti terserah Anda ya. Mau offline atau video YouTube ya. Oke, saya next ya. Nah, ini dia. Di ini setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita belajar cloud routing di mana nanti ada Genesri ditambah DSL Linux, nanti kita akan coba install, dan kemudian kita juga pasang Mikrotik router di dalam GNS3 ya, nanti ada ini ada yang kurang jadi GNS3 plus Mikrotik router, terus kemudian GNS3 Linux OS ya, Linux OS ini adalah DSL dan Mikrotik router, ini tugas 6. Oke, ya saya akan mulai tentang cloud computing ya teorinya. Jadi apa sih cloud computing? Cloud computing yang saya kutip dari Stefan Greif, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional yang tersedia secara online dan offline. Dengan kata lain, internet dan semuanya terkait dengannya menjadi terminal terpusat. Ya, internet bisa dianggap sebagai awan besar di mana berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Nah, itu pernyataan dari Stefan Greif. Dari situlah berasal istilah cloud ya, dan semuanya tersambung ke dalam cloud atau awan. Oke. Ya, oke, saya next. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari cloud ya? Ini saya next aja deh supaya menyingkat waktu. Ya, nanti Anda bisa pelajari, baca. Oke, syarat dari cloud computing ini beberapa syaratnya adalah layanan bersifat on demand, pengguna dapat berlangganan hanya dengan yang dibutuhkan saja ya dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja ya. Oke. Kemudian layanan bersifat elastis atau scalable
di mana pengguna dapat menambah atau mengurangi jenis layanannya dan kapasitas layanan tersebut ya, yang dia inginkan kapan saja. Sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Dan yang ketiga adalah layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau notebook ditambah dengan koneksi internet. Ya, wajib kalau internet ya. Oke, saya next. Nah, ada 3 layanan ya. Pertama yang paling penting adalah SaaS ya, Software as a Service. Ya, jadi semuanya apa itu software ya, software base. Ya, contohnya adalah WordPress dan Gojek ya, aplikasi apps. Kemudian ada platform as a service ya, platform ini sistem operasinya ya teman-teman ya. Sistem operasinya yang dikembangkan, maksudnya diakses ya, sistem operasinya yang diakses. Contohnya adalah Google Apps ya, Google Apps Engine, dan kemudian di dalamnya ada Python dan Django. Ini saya next saja. Nah, ada yang ketiga nih, yang terakhir ya, yang paling sering adalah IaaS ya, IaaS ya. Ini terletak satu level yang lebih rendah daripada PaaS ya. Ini adalah layanan menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi dari penyimpanan, proses, power, memori untuk perangkat sistem virtual dan sebagainya, kapasitas jaring semuanya. Ya, oke. Jadi itu. Saya kira banyak sekali di Indonesia yang menyediakan layanan virtual seperti ini ya. Ini atau disebut juga dengan colocation server juga bisa sama aja. Ya, oke. Hampir mirip seperti itu. Oke. Nah, ini ada referensinya dan kita akan menuju ke tugas 1. Tugas 1 install Debian. Install Debian Anda harus siapin VirtualBox ya. Ini bentuknya seperti ini. Saya pakai yang versi inilah ya, 61. Oke, saya coba new. Saya mulai saja ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya saya sudah install sih beberapa ini, cuman saya ulangi lagi ya. Kemudian dibuat misalnya kasih nama ya. Kita mulai install Debian 6.0. Nanti ada beberapa bagian yang harus Anda screenshot ya. Bagian Anda screenshot ya. Saya coba buat misalnya namanya Denny ya. Denny npm-nya 0 1842 misalnya 7001, ini misal aja ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini karena dia Debian adalah ke Linux ya. Linux, terus kemudian di sini ada nggak Debian? Oke, ada ya. Debian yang 32 bit aja. Kita akan install yang cepat aja. Saya next. Terus RAM-nya ini juga usah gede-gede, RAM-nya 256 aja cukup ya. Oke, RAM-nya 256, saya next. Kemudian saya create. Saya next. Saya next. Ini biarin aja, saya next. Create ya. Dan kemudian saya ke storage ya. Di storage ini ke empty menuju ke ini. Nah, cari di sini adalah Debian. Choose this file ya. Kalau misalnya yang belum ada, ya nanti choose this file. Cari aja di sini misalnya coba saya cari dulu kuliah di kuliah saya. Kuliah cloud computing. Nah, ini Debian 6.06 ya. Nanti Anda pakai yang itu. Terus kemudian oke. Setelah di oke nanti muncul seperti ini dan kita start ya. Kita tunggu. Ada 4 gambar yang Anda harus screenshot ya. Terus kemudian ini kita start. Sorry, ini kali ya. Kita ambil yang Debian 6. Start. Oke. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita enter aja.
Nah, oke, bentuknya seperti ini. Nah, ada 4 gambar yang Anda harus screenshot. Yang pertama adalah yang ini, ya. Ini gambar pertama. Oh ya, nanti ada template ya, teman-teman ya. Ada template yang Anda harus, Anda harus eh, pakai ya. Ada template. Templatenya nanti akan Anda, bentuknya seperti ini. Sebentar, saya lupa ya. Templatenya ini. Nah, ini templatenya akan saya share ke teman-teman ya. Nanti Anda harus isi, ya ini jangan jaringan komputer tapi diisi misalnya di sini adalah cloud computing. Begitu juga dengan kuliah saya yang lainnya ya. Nah, di sini tulis nama, NPM dan sebagainya. Nanti semuanya gambar Anda harus screenshot dan paste ke sini ya. Ya. Terus di paling bawah ini nggak usah di otik-otik ya, ini karena ini untuk saya. Ini biarin aja ya. Nggak usah di otik-otik karena ini untuk validasi saya ya teman-teman. Dan di sini ini ada 4 gambar ya. Screenshot yang pertama di sini. Nih misalnya ini saya minimize. Ini screenshot yang pertama. Jadi nanti screenshot yang pertama ini nanti muncul di sini adalah nama Anda ya. Nah, di sini nama NPM kamu di sini. Oke. Itu menandakan bahwa ini adalah kerjaan kamu. Oke. Saya screenshot nih misalnya ya print screen. Dipencet print screen yang ada di keyboard. Nah, sekali lagi untuk screenshot dipencet print screen yang ada di keyboard. Boleh di laptop atau gimana. Dan kemudian Anda menuju ke sini. Nah, di sini Anda tinggal Ctrl V, Ctrl V. Sorry. Tadi belum ya. Tadi belum. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Ini tinggal print screen ya. Terus taruh di sini. Ctrl V. Nah, ini dia. Ini yang diambil ya. Tinggal klik kanan, tinggal klik kanan crop aja atau ya crop ya. Ada crop gini aja. Nah, gitu. Ya. Sudah dapat satu gambar asli buatan Anda ya. Kemudian nanti Anda tinggal enter saja. Mana tadi gambarnya ya? Oh, gambarnya di bawahnya, oke. Ya. Nah, nanti gambar yang kedua tinggal di enter atau page break juga boleh. Insert page break. Page break juga boleh atau di enter aja. Nah, ini gambarnya yang ikut terus supaya nggak ngikut digeser aja ke atas. Nah, ini gambar yang kedua. Ya. Ini misalnya ini yang pertama dikasih nomor gini, terus kemudian yang kedua taruh sini. Nah, ini yang kedua. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman diisi nama dan NPM program studi. Ini tugas yang pertama ya teman-teman ya. Tugasnya kan ada 6 ya. Tugasnya ada 6. Ini yang pertama. Oke, ini saya minimize. Nah, ini saya next. Ini biarin aja gini, ini kita install ya. Next. Ini biarin aja next. Terus kita next. Oh ya, ini nggak pakai internet ya. Jadi saya desain kuliah ini tidak pakai internet pada saat install Debian-nya ya, tapi untuk upload tugas ya wajib internet gitu. Karena ke email ya. Oke. Oh ya, ada yang belum saya sampaikan bahwa nanti Anda wajib kirim email ya ke saya dan kemudian dikirim ke OSF ya. OSF ada yang kurang ya. Ada yang kurang ini. Dikirim ke email
dan osf.io. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, OSF ada yang sudah punya, misalnya sudah punya ya dipakai. Nanti tugasnya yang dalam bentuk PDF ini nanti filenya dalam bentuk PDF ya teman-teman. Anda harus save as, file save as ke PDF ya. File save as ke PDF, pokoknya harus ke PDF ya. Ini ke PDF. Oke, jadi seperti itu ya, ke PDF baru save. Oke. Nah, kemudian selanjutnya mana tadi? OSF ya. OSF ini file PDF-nya ditaruh di OSF ya, diupload. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar pemrograman, OSF-nya dipakai atau nebeng kawan OSF-nya boleh, yang penting dikasih nama ya. Nama dan NPM ya. Jadi file PDF-nya dikasih nama dan NPM ya. Jadi save as-nya nama dan NPM. Oke. Nah, kemudian kita menuju ke yang tadi, mana tadi? Nah ini dia. Nah hostnya ini biarin aja di enter, terus enter aja. Terus kemudian rootnya ini adalah 123456, di enter. 123456 di enter, itu passwordnya ya. Nah ini kasih nama, misalnya nama Anda, misalnya Denny ya, nama panggilan aja, di enter, enter. Terus passwordnya adalah 123456, di enter. Passwordnya adalah 123456, semuanya sama, 123456, di enter. Kemudian ditunggu ya. Oh ya, nanti bahan kuliah ada yang beberapa saya taruh di grup, atau ya di grup ya, ada juga nanti saya taruh di link deskripsi. Jadi seperti itu. Seperti biasa nanti kalau UTS ya ada dua pilihan opsi, bisa offline dan online ya. Kalau yang online ya Anda harus upload di YouTube dan kemudian saya nilai. Dan ada juga yang offline di kelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya boring, pengen ketemu teman-teman yang lainnya ya kita bisa offline nantinya. Kita atur jadwalnya. Oke, seperti itu. Ya kita tunggu untuk instalasinya. Tadi sudah dapat gambar yang pertama. Nah, oke. Ini biarin aja. Oke, sorry. Ini pilihnya yang Pacific, di enter. Nah, di sini yang paling penting adalah partisinya ya. Karena nanti partisi, sekali lagi, partisi ini masuk di UTS, di ujian ya. Partisi biasanya kalau partisi orang-orang admin itu dikasih swap ya, swapnya. Tapi ada juga yang langsung bablas langsung ke extended ya, EXT3 atau EXT4 yang terbaru. Atau juga ada Razer ya, Razer itu yang dipakai sama Slackware ya. Tapi Slackware cukup rutenya cukup panjang, saya tidak rekomendasi ya, makanya saya gunakan adalah Debian. Debian dipakai untuk hampir di seluruh kampus yang ada di Jawa itu menggunakan Debian ya. Ada juga dari Ubuntu. Nah, kita menggunakan yang manual ya. Pilih yang manual, di enter. Oke. Kemudian pilih yang SCSI ya di sini, di enter ya. Create new, jawab yes. Terus kemudian ke free space, di enter. Jadi Anda harus benar-benar ikutin ya step yang di partisi, karena partisi ini yang paling penting dan masuk ujian ya. Itu. Oke. Nah, ada bagian nanti Anda harus screenshot ya. Oke. Saya create new partition. Di partisi yang pertama Anda harus buat adalah swap ya. Swapnya ini partisinya adalah 512 MB, huruf kecil aja nggak apa-apa ya. Karena kita kecil, di laptopnya juga
laptop yang dijadul juga harus bisa jalan ya, nanti kita bikin yang kecil aja ya. Oke. Ini di enter 512 ya tadi ya. Di enter aja, terus kemudian di enter. Oke. Pilih yang paling atas, di enter. Terus kemudian pilihnya adalah swap area, di enter ya. Kemudian kita down setting partition. Oke. Swapnya sudah dapat ya, dan kita pilih yang bawahnya, yang free space ya. Free space ini dibuatnya yang tadi adalah 512, tapi ini jadinya 510, nggak apa-apa ya, karena tadi kepake sama sistem. Oke, kita pilih yang free space dan di enter, kemudian di enter aja, di enter lagi. Pilihnya di sini adalah bootable flag. Jadi kalau misalnya di partisi itu partisi set aktifnya itu yang di mana. Jadi kalau partisi itu seperti itu ya. Kayak partition manager, acronis dan sebagainya ya. Itu makhluk-makhluk untuk bikin partisi hard disk ya. Saya juga cukup lama menggunakan itu ya, tools itu. Ya, tapi kalau di Linux di sini cukup diaktifin adalah di on kan ya. Di sini bootable flag jangan lupa pada saat ini off, ini kan posisinya masih off nih. Nah, kita on kan di enter saja. Kemudian jawab yes, enter. Nah, ini posisinya sekarang sudah on, tadi off ya. Nah, oke. Nah, ini biarin aja, mount point-nya ini biarin aja. Terus kemudian kita pilih yang down setting partition. Oke. Nah, sampai di sini di screenshot. Sekali lagi, sampai di sini di screenshot. Ya, ini screenshot yang kedua. Oke, screenshot yang kedua. Oke, sekali lagi screenshot yang kedua. Oke, kita pilih finish partition and write change this. Oke, jawab yes, di enter. Ya. Jika Anda ketinggalan videonya bisa di back ya, dimundurkan, nanti bisa lihat ya. Oke. Kita tunggu. Saya usahakan ini videonya cepet ya. Oh ya teman-teman, waktu untuk pengerjaannya adalah 1 minggu ya, seperti biasa. Usahakan selesai 1 minggu ya, Anda install. Dan Debian-nya jangan dihapus ya. Nanti kalau udah selesai, Debian-nya jangan dihapus karena ini itu untuk kita praktek selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya nanti ada prakteknya Debian, install WordPress, dan nanti ada SEM ya. SEM-nya seperti apa makhluknya, nanti kita akan lihat. SEM yang versi enteng saja kita pakai ya. Itu. Jadi nggak usah yang versi berat-berat ya. Sekedar untuk pengen tahu saja. Oke. Oke. Ya, di sini ada scan another ini, jawab no saja. Use network mirror, jawab no. Ya, terus ini merah, merah ini biarin aja continue. Ya. Dia akan menginstal ya, teman-teman ya. Participate paket ya. Participate in packet, in the packet, nggak usah nih, jawab no aja, di enter. Nah, di sini yang paling penting adalah ini ya. Oke. Di sini yang paling penting adalah Anda wajib untuk mengaktifkan SSH server yang di sini. Ini wajib ya.
Ini hukumnya wajib. SSH server, sekali lagi SSH server harus dikasih bintang. Yang paling atas dibuang. Graphical desktop environment dibuang. Oke. Ya. Sekali lagi, yang paling atas dibuang. SSH server sama standar sistem saja. Oke. Itu saja. Dan kemudian kita tap continue. Ingat, SSH server dan standar sistem bintangnya diaktifkan. Continue. Oke, kita tunggu. Ya, kita siap-siap ini ke Grab bootloader ya. Nah, Grab bootloader ini hukumnya wajib ya, teman-teman ya. Grab bootloader ini hukumnya wajib, Anda wajib yes-kan. Ya, wajib yes-kan. Ini di screenshot yang ketiga ya. Grab bootloader ya. Bootloader ini gunanya untuk manggil partisinya, manggil sistem operasinya ya. Jadi setelah diinstal nanti harus dipanggil dulu itu, di set aktif partisinya. Jadi dia track ke 0 di dalam partisi ya. Kemudian kita yes kan, wajib yes. Ya. Ingat grab bootloader di screenshot. Oke. Screenshot yang ketiga kalau nggak salah tadi ya. Ya, benar, screenshot yang ketiga. Continue dan kemudian kita pilih. Nah, kita menuju siap-siap ke nah, bentuknya seperti ini, biru. Ini di jalan sendiri biasanya. Terus kita tunggu ya. Nah, kemudian muncul seperti ini, kita loginnya adalah login root ya. Root ini adalah login tertinggi ya, login tertinggi di dalam Linux ya. Dalam ini adalah Debian ya. Kalau di Windows adalah login administrator ya. Root di enter 1 2 3 4 5 6 di enter. Oke. Nah, ini di screenshot. Sekali lagi, ini screenshot yang keempat. Oke. Anda sudah login ya. Itu adalah login tertinggi. Login yang kedua itu adalah login user biasa, itu dalam bentuk dolar. Ya, ini di screenshot sekali lagi ya, ini screenshot yang keempat. Saya akan tunjukkan login yang kedua ya, login biasa ya. Di bawahnya root, di bawah admin ada login yang dolar. Saya coba Ctrl D, CTRL-D, itu langsung logout ya, CTRL-D. Kita menuju ke login Denny. Kayaknya tadi Denny ada ya. Denny ya. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Oke, ini adalah login. Lihat perbedaannya, yang atas ini adalah pakai pagar ya, yang bawah ini pakai dolar ya, beda. Kalau yang pakai dolar itu login user biasa, tapi kalau misalnya yang pagar itu adalah login root, login tertinggi. Oke ya. Jadi Anda sudah screenshot ya. Yang seperti ini di screenshot yang keempat juga boleh ya. Jadi ditunjukkan pagernya sama dolarnya ya. Oke, baik. Saya rasa cukup teman-teman. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya, screenshotnya disimpan dalam bentuk file PDF, diupload ke OSF dan dikirim email ke saya. Itu saja. Terima kasih. Saya rasa cukup video saya. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.